Kemarin ada yang bertanya, bukan melakukan kasus, saya mau mulai dari sini karena tidak semua hari ini saya ingin agak dalam sehingga saya membuat konsepnya. Pertanyaannya begini, kata suami bisa berasal dari perolehan warisan orang tuanya, betul, selain dari nafkah, Pak. Begitu pula istri, boleh jadi istri dapat warisan dari orang tua, betul, atau kerja nafkah, itu juga perlu diapresiasi kan, Pak? Nah, itu kita. Pertanyaannya adalah gimana pembagiannya? Itu kan bagaimana ketika salah seorang dari mereka meninggal, suami istri dua-duanya kerja lah, dua-duanya bekerja, berarti secara nafkah masing-masing punya. Pertanyaannya, apakah berarti istri yang bekerja tidak perlu mendapatkan nafkah dari suami? Enggak, Pak. Tetap kewajiban harus gitu. Tetapi perbedaannya adalah istri tidak wajib, tapi boleh. Kedua, istri tidak wajib berbagi ke suami, tapi kalau suami wajib berbagi, itu perbedaannya. Namun dalam konteks waris nanti masing-masing dihargai. Di dalam kompilasi hukum Islam juga ada. Ya, dihargai itu apa? Ya tinggal kesepakatan musyawarah sih. Kira-kira rasionya berapa itu persoalan manusiawinya di situ. Nah, manusiawi inilah yang kalau tidak lapang, tidak ikhlas, gontok-gontokan rame. Tapi kalau musyawarahnya nyaman, masalahnya Pak, kalau meninggal sih agak aman ya. Tapi kalau hidup kan suka rame tuh sampai ke pengadilan. Ya karena tadi betapa kuatnya syahwat emosional itu, bukan apa ya, bukan mufaqqah, bukan semangat ingin damai, adalah kita harus gimana disertasinya. Itu. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya adalah pembahasan mengenai ini antara lain ya. Saya ambil dari KHI pasal 9697 mengatur begitu. Namanya gologini. Jadi disepakatilah kira-kira rasionya berapa. Oleh sebab itu, kalau memang menggunakan konsep ya sudah dalam rangka jelas, boleh menggunakan catatan ini ya dari awal ketika masih hidup boleh saja disepakati begitu. Ini harta istri, ini harta suami. Itu tidak masalah kalau ingin mengantisipasi seperti ini. Ya. Kalaupun tidak tertata, tidak tertulis, kemudian terjadi kasus tadi, itu tadi musyawarah, mufaqqah untuk mencapai kesepakatan. Jadi pakar hukum Islam berpandangan golongan itu di aspek ditampung ya oleh Islam dengan konsep yang tadi sudah disebutkan, selama keduanya terikat jelas dengan uqdatun nikah. Ya. Kalau kasusnya ada yang meninggal dulu, ya kembali yang tadi jawabannya Pak. Tinggal siapa dulu yang meninggal, sebut saja suami dulu. Berarti supaya jelas dapat bagian istri. Nah, harta yang ada itu kalau masih ada yang bercampur, pisahkan dulu. Seorang meninggal, suami misalnya meninggal, ternyata di dalam harta rumah itu ada kontribusi istri, pisahkan dulu. Itu aja lah. Namun kalau sudah meninggal kan nggak perlu diajak ngobrol. Pak, dulu bagi bapak berapa sih? Tuh, itu sudah meninggal. Jadi kita estimasi saja. Ingat, ibu ingat dari di sini perlu kejujuran. Tidak bisa merekayasa. Ini 90% saya yakin. Pakai nurani itu. 90. Kalau yakin nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau enggak takut daripada menzalimi ya sudah. Tapi tetap itu diapresiasi berapa? Ya 40% ya sudah gitu. Yakin
kasih coret tangan selesai. Jadi dari rumah itu 40% milik istri yang masih hidup. Artinya yang dibagikan yang 60. Berarti ibu dapat istri dapat berapa kali? 2 kali. Kalau gininya dapat, nanti hak warisnya dan seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Gimana kalau istri dulu yang meninggal? Sama. Ada nggak harta waris dari rumah ini? Ada. Istri saya ikut serta membayar ini dari harta warisnya. Kalau gitu berapa kira-kira? Ya berapa ya? Enggak, estimasi berapa aja? Memang sih lebih banyak saya. Ya nggak apa-apa. Berapa? 70, 30, 60, 40 atau 50, 50? Oke, paling 60, 40 baik. Berarti yang dibagikan yang 40, yang 60-nya milik suami, gitu kan? Nah disitulah apa ya, semangat syawirhum fil amr, gitu, musyawarah. Jadi jelas apa ya? Karena ayat inilah menjadi prinsip lirijali nasibun mimma kasabun walin nisa'i min nasibun mimma kasabna. Laki-laki punya bagian dari yang diusahakannya, perempuan punya bagian dari yang diusahakannya. Insya Allah tidak akan konflik selama balik lagi nurani hati, punya rasa takut, lalu ingin menyelesaikan dengan baik, aman, harmoni yang dikatakan. Itu Bapak ya. Lalu apakah harta tersebut digabungkan atau dijumlahkan sekaligus? Ya nggak cocok kalau digabungkan itu Bapak. Tetapi perlu dipisahkan dulu kan katanya. Seperti yang sudah disebutkan ya. Nah barulah kemudian masuk ke sini ya pembagiannya. Apakah anak-anaknya dapat? Balik lagi ke sini. Surat An-Nisa ayat 12 ini memberikan jawaban ya tentang bagian suami berapa, bagian istri berapa, seperti yang sudah disebutkan tadi. Itu tentang pembahasan ya. Kalau pertanyaan. Sekarang kasus 1. Ini juga belum jelas tadi saya bilang. Siapa dulu yang meninggal? Apakah bareng atau tidak? Suami dan istri sudah meninggal. Keduanya tidak punya anak. Gitu. Ini kasusnya sama. Kasusnya sama dengan di Masjid Nurul Islam. Kalau dia Nurul Iman, itu Nurul Islam sama. Tidak punya anak. Bagaimana pembagian warisnya? Tadi ya, harta bersama. Kalau memang sekali lagi langkah-langkahnya, nah yang disebut dengan dua-duanya meninggal, satu meninggal, entah ini dua-duanya baru atau salah satu, gitu kan? Ya, karena nggak jelas datanya. Apakah suami dulu yang meninggal, lalu istri sekian waktu kemudian, atau istri dulu yang meninggal baru suami? Kalau intinya ya, kalau suami dan istri sudah meninggal, kalau ada gini bedanya kasus Pak. Katakanlah suami dulu yang meninggal, istrinya masih hidup, tapi sama tidak punya anak, itu namanya kalalah. Bukan kalah ya, tanya double, bukan kalah tapi kalalah. Al-kalalah itu definisinya tidak punya anak. Ulama lain menambahkan tidak punya bapak, tidak punya ayah, atau tidak punya anak. Itu namanya kalalah. Nah, kalau kasusnya tidak punya anak, katakanlah tadi ya, suami dulu yang meninggal, berarti istri dapat berapa? Tidak punya anak. Seperempat. Karena tidak punya anak tadi kan. Nah, seperempat. Masih berapa tuh sisanya? 3/4 milik atau berpotensi adik kakak dari yang meninggal. Tidak ada menghalangi kan? Tapi bukan dari istrinya, bukan. Berarti adik istrinya dapat, bukan adik istri, bukan. Tapi kan bukan istri yang meninggal, kan? Tapi dari adik kakak yang meninggal alias suami tadi kan. Itu berpotensi, berarti saudara kandung. Ada enggak adiknya, kakaknya?
dibaginya berapa? Laki-laki perempuan campur baik, atau perempuan semua itu beda-beda Pak. Kalau saudara perempuan semua berbeda dengan saudara laki-laki dan perempuan. Jadi kata-kata ini penting sekali. Oke, nah ayat ini Pak, kalalah, ya, kalalah, yakni ini merukun halaka laisa lahu waladun. Perhatikan kata-kata uhtun, itulah yang disebut saudara. Jadi dalam kasus ini, ya, saudara itu bisa dapat 1/2 besar. Tadi kan alasannya tidak ada anak, tidak ada ayah. Jadi tidak usah pakai, loh kok enak banget saudaranya. Nah, kan tadi alasannya nggak punya anak, nggak punya anak persoalannya. Ya. Itu. Sekarang kasus ini saya asumsikan dua. Asumsi pertama tadi ya, suami dulu yang meninggal, asumsi pertama. Karena pertanyaannya kan tidak jelas. Apakah siapa yang meninggal dulu? Asumsi pertama saya, suami dulu, maka ini bagiannya. Dalilnya ini, asumsinya suami dulu yang meninggal, maka ayat ini dalilnya 4:12 bahwa lahun rubuh, baginya bagi istri ar-rubuh 1/4 karena tidak ada anak. Maka hartanya kembalikan ke keluarga dari suami. Dalam hal ini adiknya bisa, kakaknya bisa. Untuk kasus ini beda lagi ya. Yang pasti seperti ini kami tadi sudah kalah. Jadi saudara itu ukhtun berkemungkinan dapat nisfu, separuh berkemungkinan dapat 2/3. Separuh itu kalau saudaranya perempuan Pak, sendirian. Kalau adik atau kakak dari yang meninggal perempuan satu, entah adiknya saja, entah kakaknya saja, tapi perempuan satu, dapat 1/2. Nisfu. Kalau ada adik ada kakak beda lagi. Oh dia punya adik, dia punya kakak. Baik, berarti 2 orang kan? Maka bagiannya bukan nisfu. Ini sulusa 2/3. Bagaimana kalau ada adik laki-laki perempuan beda lagi? Jadi jangan disamakan tentang jumlah orang ya. Kalau sendirian berapa, berapa, kalau apa ya campuran ya. Kalau pakai bahasa bulu tangkis kan tunggal putri, ganda putra, ganda. Nah itu beda-beda lah ukurannya, jangan disamakan. Sama seperti itu ya. Asumsi kedua adalah gimana kalau istrinya dulu yang meninggal? Sama, namanya kalah juga. Berarti sang suami dapat nisfu separuh. Asumsinya sekarang istri yang lebih dulu meninggal. Ini kan semacam simulasi Pak, boleh jadi di antara bapak, saudara bapak, ibu atau tetangga ada seperti ini kan. Ini bisa jadi simulasi. Kalau kasusnya begini ya, tinggal ingat ayatnya tadi 4:12. Kalau istri yang dulu yang meninggal, suami yang masih hidup dapat nisfu. Berarti yang setengah lagi sama, saudara-saudara dari istri yang meninggal, entah adiknya, entah kakaknya. Sekali lagi, bisa tunggal putri, bisa ganda putri, bisa ganda campuran, atau laki-laki semua. Habis kalau laki-laki semua. Bisa tadi istri ini meninggal, adiknya 3, laki-laki semua, tidak punya anak, habis sudah. Tak bisa diambil oleh yang lain. Sebab saudara kandung laki-laki semua menutupi pamannya, menutupi yang lain. Jangan kotor. Saya kan pamannya, tinggal ada adiknya, kalah semua. Itu ya. Kalau tapi maksudnya tadi kalah, bukan kasus lain. Ini kasusnya kalah. Sisa hartanya asoba. Dalilnya sama dengan yang tadi Anissa. Asumsi ketiga adalah suami istri meninggal pada waktu yang sama. Tadi
ketiga adalah suami meninggal pada waktu yang sama. Suami dan istri, ya. Suami istri meninggalnya bareng, kan bisa jadi Pak. Yang namanya qadarullah kecelakaan itu bisa. Nah, qadarullah bisa. Jadi suami istri pada waktu yang sama. Penyelesaiannya dua ayat tadi, bisa 4:11 atau 4:176. Caranya tadi ya kalau juga yang perlu dipahami ketika ada anak-anak itu jelas dalam konteks tadi ya. Kemudian, nah kalau bisa pisahkan masing-masing. Berarti di sini kalau tidak punya anak kan pasti punya saudara Pak. Nah disinilah kalau sudah punya niat jahat, niat buruk akan berbeda tindakannya. Mungkin adik-adik dari suaminya, adik-adik dari istrinya, orang di situ. Kalau punya ilmu, insya Allah kembali lagi ke 79 ayat 40. Kalau adik-adik atau saudara ya, adik kakak dari suaminya, laki-laki tadi, adik kakak dari istri atau ibu perempuan tadi, sama-sama masuk kategori man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada azab Allah, dia akan menggunakan dengan cara baik, bukan sebaliknya. Tetangga tidak terlalu jauh dari rumah. Kasusnya ini kalah, kasusnya kalah. Tapi dia mengangkat anak sejak bayi, tetap bukan anak kandung kan? Tapi saya ngurus, itu persoalan lain. Kan sering ya Bapak Ibu mendengar kasus, saya anak angkat betul, tapi saya ikut urus sejak awal sakit sampai full. Masa saya nggak dapat warisan? Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau dia tuntut, salah, tetap nggak mengubah posisi. Tapi kan saya ngurus, bagaimana gitu kadang-kadang. Tapi saya ngurus sejak awal. Ada itu mulia kalau begitu. Tapi tidak berarti mengubah status menjadi anak kandung. Nanti nggak ikat tetangga ngurusnya dengan berniat sudah dapat warisan, itu beda niatnya. Ramai itu Pak sampai hari ini, masya Allah. Tapi kalau punya anak kukur itu harus diberitahu ya, harus diberitahu supaya dia tahu hak nanti. Ya itu jangan dianggap biasa. Jelaskan dulu kamu itu. Memang sih Pak. Setahu saya, ketika ini pernah saya mengalami ya, serba bingung ketika menjelaskan kepada anak angkat, apalagi ketika belum siap mentalnya untuk dijelaskan. Contoh kasus Pak, di Jalan Banda di belakang Gunung Sate pernah saya tangani kasus ini. Singkatnya